السلام علينا وعلى عباد الله. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, musholla al-bayyinah, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun makhluk yang ada di belahan dunia ini ataupun makhluk yang ada di langit yang pantas mendapatkan pujian. Karena kalau seandainya kita lihat dari kalimat alhamdulillah, di sana terdapat alif lam, disebut dengan isim ma'rifat, sekaligus menunjukkan makna semua pujian itu milik Allah, karena Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik kepada kita seluruhnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Kayaknya malam ini hawanya kayak hawa semangat Ramadan ya. Iya ya, dis hawanya hawa semangat Ramadan ya. Assalamualaikum. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, bab yang menjelaskan terkait masalah melanjutkan bab yang kemarin di kitab Tahfifu Minan Nar, yaitu takutnya atau rasa takut kepada siksa neraka yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Meneruskan yang bab kemarin. Bab kemarin kan percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Sekarang itu babnya adalah fidzikri bukaihim wa zafirihim wa syahikihim. Itu bab yang menjelaskan tentang tangisan-tangisan penduduk mereka neraka, kemudian jeritan penduduk neraka, rintihan penduduk neraka, dan waddu'aihim, dan doa-doa penduduk neraka, alladzi la yustajabu lahum, yang dimana doa-doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Panjenengan kalau lihat di kitabnya ada terjemahannya. Kalau terjemahannya judulnya Dahsyatnya Neraka, penulisnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Anda punya buku itu, Anda masuk di bab yaitu tangisan penduduk neraka, rintihan, jeritan, doa penduduk neraka yang tidak dikabulkan oleh Allah. Dan mengawali pembicaraan di bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya surat Al-Anbiya ayat 100, ayat yang 100. Nanti panjenengan lihat dalam surat Al-Anbiya, surat yang nomor 21 di dalam Al-Quran, ayatnya 100. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasmaun. Lahum, bagi mereka, mereka di sini maksudnya adalah penduduk neraka, fiha, di dalam api neraka. Penduduk neraka di dalam tengah-tengah apinya neraka. Maka mereka itu zafirun, zafir. Mulanya jenggo jenengan wong jenengannya sama Mas Zafir. Zafir ke suara tenggorokan penduduk neraka.
Iya, sama senengannya Mas Zafir. Ketone apik ya. Jebilane ceritanya penduduk neraka. Iya. Maka bagi mereka penduduk neraka di tengah-tengah api penduduk api neraka, Zafirun Zafir. Zafir kalau diterjemahkan adalah merintih. Sampai ngerti nek kalimat nang bahasa Indonesia merintih apa? Iya, mengeluarkan suara mengaduh dalam bentuk keluhan atau pengaduan karena bagian tubuh yang merasakan sakit. Bahasa Indonesia nek ngerintih. Bahasa Jawa nek ngerentek. Buntuk. Seperti itu. Nah, wahum dan mereka sendiri sampai-sampai mereka sendiri fiha di dalam neraka la yasma'una, mereka tidak mendengar. Sekalipun mereka menjerit sekeras-kerasnya di tengah-tengah api neraka, mereka tidak mendengarnya. Berarti ini menunjukkan bagaimana suara apinya. Naudzubillah ya. Ini berita yang langsung diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya sekalipun tidak ditafsir, kaum beriman wajib percaya. Karena ini adalah Al-Quran yang tidak mungkin direvisi, dikritisi oleh manusia. 100% jelas benar karena itu firman Allah. Kalimatnya penduduk neraka nanti akan menjerit di dalam api neraka sampai mereka itu di dalamnya tidak mendengar. Kalimatnya seperti itu. Qala Rabi bin Anas, Rabi bin Anas, yang dimaksud dengan Az-Zafir, kini menurut Rabi bin Anas, Az-Zafiru qala Rabi bin Anas, maka berkata Zafir, kata Rabi bin Anas, Az-Zafiru fil halaqi. Zafir adalah suara jeritan yang berasal dari tenggorokan. Bahasa Indonesia ini apa ya? Jerit tapi suaranya nang tenggorokan. Ini naudzubillah ya. Ini kan berarti menunjukkan rasa sakit yang terlalu amat sangat. Ya sampai-sampai suara di lisan itu habis yang ada di tenggorokan. Sampai pernah ngerti pitik atau wedus tatkala gitu disembelih kan coklatnya moni suara singkat tenggorokan sampai ngerti ya kan kayak sampai pernah namatan yang lagi kurban wedus disembelih kan ujung-ujung dia mengeluarkan suara di tenggorokan itu contohnya juga orang tatkala mau meninggal ini kan berarti karena rasa sakit yang ditimbulkan di bagian tubuh yang sangat sampai kemudian menjerit suaranya berasal dari tenggorokan. Ini menurut Rabi bin Anas. Artinya seperti ini. Nanti kan sebentar lagi bulan Ramadan. Tidak bisa dipungkiri lah. Kalau kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang niscaya penuh dengan dosa. Niscaya penuh dengan segala kesalahan. Dan kita memiliki bulan yang dimana bulan itu spesial. Artinya siapapun yang betul-betul sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah dan betul-betul menghisab dirinya, dia pasti niscaya diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah dilakukan yang selama ini kemudian kita berbuat. Sampai-sampai Rasulullah kan ngomong, man soma ramadhana imana wahtisaban, man sapa-sapane wong soma kang puasa sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan dalam keadaan atau dia dalam berpuasa memiliki maksud dan tujuan imanan karena iman. Berarti ada orang puasa orang iman ya. Kemudian wahtisaban dan menghitung-hitung dosa sampai nek puasanya seperti itu. Masya Allah. Kalimat di dalam bahasa hadis ghufirallahu, diampuni dosa-dosanya. Baik dosa-dosa yang telah lalu. Emang-emangnya bulan Ramadan. Makanya kan ada ulama yang menyebutkan kalau seandainya kemudian aku menghendaki bulan seluruhnya, maka aku ingin menghendaki seluruh bulan itu menjadi Ramadan. Karena bulan itu kan bulan pengampunan. Mulanya kan ada ucapan ulama salaf atau bahkan dari Rasulullah langsung tatkala Rasulullah menyebutkan celaka seseorang. Dia keluar meninggalkan bulan Ramadan tapi dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Terus jenengan takon, ciri-ciri nek dek puasa terus diampuni nang Allah kepriwe?
Ciri-cirinya adalah bertambah iman, bertambah takwa. Nek ajek tembuh. Sampean begitu tanggal siji, kok balik mening seperti biasa. Bisa semangat maning, ngajini izin-izin maning. Berarti, waduh ya tanda-tanda bahaya. Karena menurut hadis itu tambah keimanannya, tambah ketakwanya, ini ciri-ciri puasa kita mendapatkan pahala yang besar dan diampuni oleh Allah. Ciri-cirinya gue, mulai nang Al-Quran langsung disinggung. Jadi wong takwa, tujuannya wong puasa. Kan sebagaimana ayat yang populer sing dalam mening sampean bendina dikultumi gue. Ayyuhalladzina amanu, kasih temen. Aku ngomong puasa, jadi garap sahur apa yuk? Aku kerasaan kok kayak kon sahur kok. Yang kok lah. Menggetakkan orang pendek kok. Iya, seperti itu. Berarti zafir suara yang berada di tenggorokan. Perlu dicatat ya. Nanti kalau panjenengan lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ada kalimat zafir, maksud menurut Tobi bin Anas adalah suara di tenggorokan. Berarti rintian penduduk neraka, istilah dalam bahasa Al-Quran zafir. Artinya adalah rintihan suara yang ditimbulkan dari tenggorokan karena rasa sakit yang ditimbulkan terlalu amat sangat. Kenek menurut Tobi bin Anas. Yang kedua, suara rintian penduduk neraka disebut dengan yaitu syahid. Yang kedua, suaranya disebut dengan syahid. Kalimatnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud surat 11 ayat 106. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahikun." Kalimatnya seperti itu. Maka adapun orang-orang yang syaqu, mereka celaka. Fa finnar, di dalam neraka. Kenek nang hadis Nabi langsung disebutnya spesifik. Ciri-ciri wong celaka anak papat. Kenek nang hadis Nabi. Yaitu kata Nabi, arba'u hisolin minasyaqwa. 4 ciri manusia yang nanti celaka berada di dalam neraka. Di antaranya adalah 4. 1, qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi ke hatinya keras. Nek diumpam makna hati keras itu kayak lemah, singatos, ditanduri biji-bijian, tetap kuat pukul. Maksudnya adalah hati yang keras, sekalipun mendapat nasihat dari Al-Quran jumlahnya ribuan, hadis Nabi juga banyak, nasihat yang lembut sampai kemudian seharusnya menetap di dalam hatinya, itu tidak membekas sedikit pun di dalam hatinya, sehingga malah justru menolak kebenaran, menerima kebatilan. Ciri-ciri hati yang keras. Nek anak wong seperti itu celaka. Ngesuk enteni benang neraka. Nek ora tobat. Oke, ora sing model iki. Oke banget malah ya. Malah diomongin malah kadang-kadang wah kayak ngomong neraka. Iku kan negatif banget ya. Iya, percuma emang janjane. Yang kedua yaitu jumudulnya ini. Jumudulnya ini ke angin mulai nangis. Wah bisa kalau diartikan bahasa jumud ke beku. Jumud ke artinya beku, nah ini ke mata. Bekunya mata orang mencair. Maksudnya adalah jarang menangis kepada Allah. Kalau Anda hidup di dalam kehidupan dunia ini, jarang menangis kepada Allah, ciri-ciri hati yang celaka atau ciri-ciri orang yang celaka. Karena kita tahu, kalau kita lihat semua hal yang ada di dalam kehidupan dunia ini dan kita jika berpikir secara jernih, segala karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak menangis kepada Allah. Coba untuk melihat sisi kehidupan kita. Sampai yang bilang awake dewek, apa coba? Si kira-kira orang bisa buat alasan dewek kon nangis. Semuanya bisa menjadi alasan. Sampai bisa melaku, sampai bisa ambekang, sampai bisa mamah peyek, sampai bisa deleng melirik, lopot, kan seperti itu. Ini masya Allah loh. Kalau panjenengan berpikir secara jernih, mamah bae lah, jenengan yang letak peyek, masya Allah kan.
itu akan bisa dirasakan hilangnya nikmat. Engkau nek sampean wis entek untune mangan payek dikemu seminggu nembe kerasa, oh iya ya untukku jebulane main biyen ya itu. Seperti itu. Ini kan semua alasan. Kan coba Anda sebutkan karunia di dalam hidup ini yang bisa dibenarkan supaya kita kemudian tidak menangis kepada Allah dan tidak disalahkan. Apa jajal? Apa? Bojone sampean, anaknya sampean, umumnya sampean, hidup ini, nafas ini, langkah kaki ini, semuanya memiliki alasan gue nangis. Bahkan dosa-dosanya dewek. Nek ewen dene ana wong ora bisa nangis kambe Allah, kebangetan. Mulane Rasulullah ngomong celaka. Yang ketiga adalah tulul amali. Yang ketiga tulul amali. Tulul amali ke panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan ke kalau istilah bahasa yang mudah dicerna, tulu ke artinya panjang, amali ke angan-angan. Kalau diistilahkan dalam bahasa kita, menunda-nunda tobat. Deweke sadar punya dosa banyak. Dia punya Allah yang maha pengampun. Dia punya Allah yang maha segalanya. Tapi kemudian dia menunda tobat. Engkol, burung tua yang seperti ini jenengannya celaka. Yang berikutnya adalah hubbud dunyai, cinta kepada kehidupan dunia. Mulanya kalau seandainya kita terjemahkan seperti itu, maka adapun alladzina orang-orang yang syaku mereka celaka. Fafinnar di dalam neraka, yaitu jarang menangis kepada Allah, kerasnya hati, panjangnya angan-angan atau menunda-nunda tobat, dan dia cinta kepada kehidupan dunia, maka mereka berada di dalam neraka. Lahum bagi mereka di dalam neraka, lahum fiha bagi mereka di dalam neraka zafirun, mau zafir wis diartikna menurut Rabi bin Anas, suara yang keluar dari tenggorokan. Yang kedua suaranya zahid. Kalau diartikan nang bahasa terjemahan sering diartikan merintih. Sama dengan kalimat zafir, sama artinya merintih. Cuma kalau menurut kemudian Rabi bin Anas, kalau yang namanya yaitu syahid adalah yaitu wasyahiqu fi sadri. Syahid adalah suara rintian yang berasal dari dada. Sampai satu saat menerjemahkan kalimat yang disampaikan oleh Rabi bin Anas. Syahid adalah suara rintian kan dada. Wong nek ake masalah kepek ditahan-tahan. Sampai punya masalah, punya kesedihan, punya musibah, nang jenengan ora diluapna, kumpulna nang dada. Angko nek suatu saat jenengan ora kuat, nangis, suaranya nganti sesegukan, ngantikan dada. Ki jenengane kalimat nang bahasa Arab syahid, dan besok penduduk neraka seperti itu. Kayaknya wis iya sedih, siksane ora leren-leren, donganya percuma, balik menimung dunia ora bisa. Apa coba? Segala pintu yang kemudian disesalkan oleh penduduk neraka seakan-akan semuanya menjadi pintu-pintu kesesalan. Semuanya menjadi alasan untuk dia betul-betul menjerit atau mengeluarkan kesedihannya yang luapannya yang ada di dalam dada. Kan numpuk masalahnya. Karena belum mengsapa. Ngundang malaikat malik medeni. Sambat menggeni malah gedeni. Ini tembok dalam kancane, kancane berepot dewek. Kan seperti itu maksudnya. Kemudian minta istirahat sejenak, tidak ada jam istirahat nang neraka. Seakan-akan semuanya itu mengumpulkan masalah yang ada di dada sehingga mengeluarkan suara yang keras di dalam dada. Jenengane nang bahasa Al-Qur'ane syahid dan zafir. Zafir suara di tenggorokan, syahid ke suara di dada. Kayak nek wong wedon lagi mendem-mendem gemertakan di sampean ditahan. Nek wis tekan pol-polan, istilah nang bahasa dewek muntab. Jemok muntab kene nang bahasa Arab jenengane syahid. Muntab karena wis keselep pol-polan nang ati ora bisa ditahan, akhirnya metu. Engkau akhirnya terakhir nangis sesekukan, nanti tekan dada kayak pegak. Iya kan? Jenengannya syahid kayak gitu. Kayak istilah bahasa Arab syahid. Namun bila ya. Ya artinya gini,
ngesuk neng jenengan nang bulan Ramadan. Nang bulan Ramadan, ini kan momen yang tepat. Panjenengan tatkala donga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, jenengan dadi ana bayangane. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kan dadi ana bayangan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aja ngasih nyung jerit sing modele syafir, sing modele syafiq. Iku maksudnya. Maksudnya seperti itu. Sing jenengane wong ngaji kan belum bisa ini ibadah yang lain. Sholat bisa isi nek jenengan ngaji. Sampai akan bisa membedakan mana sholat yang berisi, mana yang sholat tidak berisi. Nek semakin jenengan akeh ngaji, semakin isi sholatnya. Mulanya kadang-kadang lo ngaji, nek orang ngaji terus hampa. Aku kayak hampa temen ya, karena jarang ngaji. Karena manusia tatkala kemudian nek jarang ngaji, hatinya hampa. Ya, itu seperti itu. Nek wong awam, hampanya ora ada duit. Kayak derek sokani ya. Seperti itu. Itu menurut Robi Pinanas.